Kamu jangan mengira hidup ini selamanya loh Pak. Hanya orang-orang yang tolol yang memprediksi hidupnya ini akan selama-lamanya. Sing tenang, sing santai. Semua ada jadwalnya masing-masing, termasuk sugihmu kapan, mulyamu kapan. Iki senek jadwale. Wis pokoke jenengan ngibadah. Tujuane menungso diciptakne jin diciptakne iki ora enek tujuan liya kejaba ken takwa dhateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman, saat ini Chandra berada di kediaman Habib Abdul Hakim Azmat Khan, dan di sini juga ada teman-teman kita yang sedang bersantai menjelang bulan Ramadan, Bib. Ya. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bib, kadang-kadang ada juga ya anak-anak yang sedang nongkrong di pos ronda, ya kan, atau mungkin nongkrong di pinggir jalan, dan mereka juga paling nggak kegiatannya positif lah, tidak maksiat. Jadi teman-teman juga sedang santai makan bakso dan juga sedang berbincang-bincang. Mungkin mereka juga ingin berbincang-bincang terkait tujuan hidup mereka. Nah, tadi Chandra menonton salah satu video Gus Idam nih, Bib. Beliau mengatakan, jadi sebenarnya kalau kita itu mempunyai cita-cita terlalu tinggi atau mungkin seolah-olah kita mau hidup selamanya, nah itu nanti kan malah berbahaya juga. Bib, mau tanya dong Bib, sebenarnya tujuan hidup itu apa sih, Bib? Ya, pemirsa yang dimiliki Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap kita punya tujuan. Ya, hidup juga punya tujuan. Apa tujuan hidup kita? Masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Jadi wasari'u, segala mencari. Ya, mencari itu kan berarti tujuan hidup kita. Ya, mencari pengampunan Allah, mencari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kita punya hidup ini harus punya tujuan, yaitu mencari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangun tidur sampai mau tidur, yang kita harap surga Allah. Ya, surga itu bisa diraih dengan cara apa? Ya, tentunya dengan cara ibadah kita kepada Allah, berbuat baik, ya, melaksanakan amal soleh, beriman dan beramal soleh. Itu orang yang ingin masuk surga. Jadi dan dia tidak sia-siakan waktu dia untuk berleha-leha, untuk hal-hal yang tidak manfaat. Karena orang beriman itu ya kul khairan aw liyasmut, berkata baik atau dia diam. Jadi orang beriman itu luar biasa ya. Jadi mereka itu berkata-kata yang baik atau tidak bisa ya diam. Karena menjadikan setiap hidup ini adalah memiliki tujuan, ya tujuannya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, Bib. Nah, ini kan menjelang bulan Ramadan, Bib ya. Nah, biasanya atau tahun-tahun lalu istilahnya kayak Ramadan Chandra itu gitu-gitu aja, Bib ya. Istilahnya belum berani atau istilahnya belum menyempatkan diri untuk itikaf ya. Kadang-kadang kita memilih pulang kampung daripada itikaf. Walaupun memang di kampung juga istilahnya orang tua juga nunggu dan sebagainya. Bib, bagaimana sih Bib agar Ramadan kita itu tidak gini-gini aja, Bib? Ya, yang pertama kita muhasabah. Kita introspeksi Ramadan yang lalu apa yang kurang, maka kita perbaiki di Ramadan sekarang. Baca Al-Quran kita yang mungkin tahun lalu nggak sampai khatam, tahun ini kita usahakan untuk khatam Quran satu kali. Kemudian apalagi sholat tarawih kita, tarawih wajib kalau bagi orang beriman. Gitu. Jadi bagi Imam Syafi'i itu tarawih wajib. Ya tentunya dengan apa? Kalau kita nggak bisa berjamaah, kita tarawih sendiri. Artinya jangan pernah ditinggal tarawih itu. Ya, kemudian apalagi itikaf 10 hari terakhir. Ya, itikaf, tapi itikaf yang sesungguhnya ya, jangan itikaf pulang pergi gitu. Tapi kita itikaf 110 hari full di masjid, mengkaji Islam, menggali Islam, beribadah ya, sampai kita insya Allah dapat Lailatul Qadar. Ya, kalau itu semua udah kita jalankan, nah, sekarang kita harus tahu dulu tujuannya. Kalau kita tahu tujuannya enak, kita mau sholat tujuannya apa? Kita mau puasa tujuannya apa? Kalau kita tahu tujuannya enak, gitu. Jadi kita ingat bahwa tujuan kita adalah mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak sekarang Mas Chandra, saya bilang, Mas Chandra besok ke Depok ya, ambil dulu 30 juta. Pasti langsung dong berangkat ke Depok, ambil dulu 30 juta. Mantap. Iya, apalagi kalau kita tahu sholat subuh berjamaah, qobliyah subuh sebelum sholat subuh, itu luar biasa bagaikan dunia beserta isinya. Sholat duha, Allah turunkan rizki. Kemudian puasa di bulan Ramadan itu meningkatkan kualitas jati dirinya.
Hanya Allah yang bisa membalas orang-orang yang berpuasa. Oke. Kalau itu kita laksanakan dengan tujuan dan kita tahu maknanya, insya Allah kita jadi semangat di bulan Ramadan ini. Oke, Bib. Ini ada satu pertanyaan nih, Bib. Titipan dari Mas Fadil nih, Bib. Ya. Jadi kadang-kadang kita itu pengen yang namanya beribadah dengan baik, Bib ya. Ya. Pengen sholat Jumat, Bib. Tapi ketika khotbah tuh, Bib, tiba-tiba tuh kayak ada angin surga, akhirnya kita ngantuk tidur, Bib ya. Itu solusinya gimana sih, Bib, agar kita itu bisa fokus lah mendengarkan khotbah tanpa harus tidur, Bib? Gimana, Bib? Ya, tadi kita tahu dulu, ya kita tahu dulu makna Jumat, ya makna sholat Jumat, makna kita mendengarkan khutbah, itu makna antara khutbah pertama, khutbah kedua, itu doanya diijabah oleh Allah, ya maka kita tunggu itu sampai khotib duduk di khutbah pertama, duduk beranjak lagi khutbah kedua, itu doa yang mustajab. Jadi kalau kita minta apapun dikabul oleh Allah SWT. Jadi kalau kita tahu maknanya Jumat, pasti kita tidak sia-siakan. Ya mungkinnya kita juga harus jaga, kalau mau Jumat ini kita persiapkan waktu tidur kita semalam, jangan sampai begadang dan lain sebagainya. Insya Allah Jumat kita nggak ngantuk. Jangan begadang, berarti lagu Dan satu lagi juga khotibnya juga jangan kelamaan. Oh gitu. Jadi dengan khotibnya jangan lama. Ya intisarinya dapat. Insya Allah nggak ngantuk. Berarti memang lagu ramai-ramai yang jangan begadang itu memang bagus juga ya, Bib? Ya bagus. Oke. Bib, terima kasih, Bib, atas acara hari ini. Semoga teman-teman kita, ada Mas Fadil ya, ada Ustadz, dan juga ada yang lainnya ya, Bib ya. Pokoknya semoga ibadahnya semakin mantap, apalagi ini bulan Ramadan. Bib, mau ngucapin apa nih, Bib, buat para subscriber nih, Bib, di menjelang Ramadan ini? Jadikan Ramadan ini Ramadan terbaik buat kita. Kalau orang bilang terakhir, ya artinya kalau terakhir itu yang terbaik. Kenapa? Karena tidak menutup kemungkinan kita nggak bisa berjumpa di Ramadan yang akan datang. Oke, baik. Maka kita jangan sia-siakan Ramadan kita ini dengan banyak ibadah, dengan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjalankan hablum minallah, hablum minannas. Insya Allah Ramadan kita menjadi berarti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, Habib. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam.